Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu, siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Hidup ini adalah imtihan. Tidak ada satupun manusia yang lepas dari ujian dan cobaan Allah. Siapapun manusianya, apapun status sosialnya, laki-laki, wanita, tua, muda, akan diuji oleh Allah. Dan itu merupakan kepastian. Sampai-sampai Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti, kata Allah, aku akan uji kamu dengan sesuatu dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kematian. Tapi beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebagian orang lulus, tapi sebagian besar ternyata gagal ketika menghadapi ujian demi ujian ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalimat tauhid ini merupakan kalimat sakti, menentukan kehidupan seseorang di ambang kematiannya. Yang barang siapa berpegang teguh dengan tauhid, mati dengan kalimat la ilaha illallah, dipastikan orang itu masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, barang siapa yang gagal ketika di ambang kematiannya, dia tidak sanggup mengucapkan kalimat tauhid. Mungkin akidahnya bercampur dengan kesyirikan, muamalahnya bercampur dengan kebid'ahan, maka ternyata dia tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah ini merupakan benteng yang sangat kuat. Sampai-sampai Allah mengatakan la ilaha illallah hisni faman dakhala khisni amina min adabi. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari siksa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti ini di dalam atau berada di dalam kenikmatan yang kekal dan abadi berupa surga. Tapi sebaliknya barang siapa yang fujar, melakukan kedurhakaan, kejahatan, kemaksiatan, atau mungkin mati dalam keadaan berbuat dosa, lafi jahim, mereka berada di dalam neraka jahim. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah.
Mari kita merenung beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang sering kita baca. Bahkan tadi di hari Jum'ah, saudara kita Imam telah membaca beberapa ayat, tepatnya di surah Al-Hasr ayat 18 sampai ayat 21. Cuman mungkin di antara kita masih belum faham, belum sanggup mentadaburi, sehingga bacaan itu berlalu begitu saja. Padahal ayat-ayat suci Al-Quran apabila ditadaburi, ini akan menggetarkan hati. Sebagaimana Allah menyatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah engkau tidak mentadaburi Al-Quran, atau mungkin hatimu telah terkunci? Ini menunjukkan apa? Pertanyaan yang harus dijawab. Karena sebagian orang membaca Al-Quran, tapi ternyata dia tidak faham, tetap akan mendapat pahala. Tapi sebagian ada yang mentadaburi Al-Quran sehingga dia bisa mengambil fadilah, keutamaan, sehingga ada getar dalam hatinya untuk melakukan ketaatan. Karena kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Al-Quran syafi' musyaffa' wa mahilun musaddaq, faman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran ini akan memberikan syafaat dan akan diterima syafaat seseorang. Karena itu barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pimpinan, sebagai imam, maka Al-Quran itu akan menuntun orang itu masuk ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, mungkin Al-Quran dibaca, tapi istilahnya pembacaannya itu jauh panggang dari apinya. Dia tidak mengerti, tidak faham. Bahkan banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu melaknati. Kenapa? Karena dia baca, tapi isinya malah diinjak-injak. Coba perhatikan ya adik-adik, ini mana orang tuanya? Maka Al-Quran akan menyeret orang itu masuk ke neraka. Ayuhal ikhwah, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, ayat yang akan kami sampaikan adalah surah Al-Hasr ayat 18 sampai ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini ayatun nida, ayat panggilan. Siapa yang dipanggil? Kita semua. Orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Begitu panggilan Allah kepada kita, kata Ibnu Mas'ud, berarti kita harus membuka hati, membuka telinga, karena Allah memanggil kita untuk keselamatan dunia akhirat. Apa panggilannya? Ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Di acara-acara sakral, Nabi selalu menekankan agar umatnya
menghiasi diri dengan ketakwaan. Mungkin sudah sering apa itu takwa. Banyak definisi dari para ulama, di antaranya takwa itu adalah al-imtithalu awamirillah wajtanibu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi segenap larangan Allah, baik itu secara sirri maupun secara terang-terangan. Malah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, at-taqwa huwa al-hauf bil jalil war-ridha bil qalil wal istidad biyaumir rahil. Takwa itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang turun, yang dimaksud adalah mengamalkan Al-Qur'an ini menurut kemampuan. Dan qanaah dengan yang sedikit, mempersiapkan bekal menghadapi yaumir rahil, menghadapi kehidupan yang kedua setelah ini. Itu takwa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menekankan kepada kita semua agar bertakwa kepada Allah. Karena kita tahu bahwa ukuran manusia ini bukan dilihat di penampilannya, bukan dilihat di cara jalannya, fisiknya, tapi ukuran manusia terbaik, apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan tidak diukur dengan bangsanya. Karena sebagian orang menganggap, oh bangsa ini pasti lebih mulia. Tidak. Termasuk bangsa Arab ya, belum tentu. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dan orang yang selainnya kecuali dengan ukuran takwa kepada Allah. Bilal bukan orang Arab, tapi dia dimuliakan oleh Allah. Padahal di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab yang punya kekuasaan, orangnya tampan, tapi mereka hina di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia mengenyampingkan takwa kepada Allah. Nah, kemudian Allah melanjutkan, wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari esok. Yang dimaksud bukan esok pagi, Pak ya. Bukan esok lusa. Bukan tahun depan. Tapi yang dimaksud adalah ketika seorang menghadapi kehidupan yang kedua. Hendaklah dia mempersiapkan, apakah tabungan kita ini sudah cukup? Ingat ya, perjalanan kita ini the walking tall, kata orang sekarang. Perjalanan ini panjang. Sekali kita masuk, selesai semua. Semua urusan dunia ditinggalkan. Dan kita akan tenggelam ke bandul akhirat untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita lakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yadba'ul mayyit thalas, ahlu wa malu wa amalu. Yang mengikuti mayit itu 3, keluarganya. Keluarganya akan ikut. Sampai yang ada di Bojonegoro pun datang ke Probolinggo. Apalagi yang meninggal itu dikebumikan habis asar. Wah, nututi ini berangkat. Keluarganya berangkat. Karena dia mungkin matinya mendadak. Kemudian siapa lagi? Hartanya juga ikut. Saya masih teringat berapa tahun yang lalu, ada teman kami ini punya toko emas besar yang bersaing dengan Cina. Luar biasa ya orang ini. Muslim kuat, punya kekayaan yang cukup. Tapi subhanallah, ketika meninggal, masih pada waktu itu ya, Civic Wonder ini adalah tipe
paling tinggi untuk sedan zaman itu ya. Saya masih teringat ketika Civic Wonder-nya itu masuk parkir di pekuburan, ternyata sampai di situ. Kenapa? Karena memang butuh penerangan. Lampunya mungkin seperti lampu merkuri, wadang sekali. Memang diperlukan, karena waktu itu strongking kalah dengan lampunya mobil mewah. Subhanallah. Tapi ternyata setelah itu, apakah mobilnya dibawa mati? Enggak lah. Atret ke belakang, semuanya ditinggalkan. Malah saya lihat telisik-telisiknya ini dari kayu jati yang mahal-mahal. Sebetulnya nggak perlu. Karena kayu-kayu jati yang mahal-mahal itu untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dikuburkan mau meninggal, orang sudah menyiapkan kain kafan yang baru bagus, tidak mau Abu Bakar, yang biasa-biasa aja. Karena yang ini untuk yang hidup. Seperti itu. Fayarji usnani wa yabqa wahidun. Yang akan pulang dua. Keluarganya tidak mungkin akan tetap di situ. Walaupun dia sangat cinta kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada suami atau istrinya, hanya sampai di situ. Bahkan dia akan mengatakan goodbye my dear, selamat tinggal. Kalau dia laki-laki ngelirik sopo ganti nih, loh iya, tidak mungkin suwe-suwe, apalagi orang laki-laki ya. Seperti itu. Keluarganya kembali, hartanya pun kembali. Wa yabqa wahidun. Yang tetap tinggal menemani dia adalah amalnya. Sekarang yang jadi ukuran, cukup enggak amalnya? Karena perjalanan kita jauh, nggak usah ke akhirat, Pak. Jenengan datang ke Jakarta ya dengan bekal apa adanya, Anda akan jadi gelandangan di tengah jalan nanti. Iya. Padahal mungkin di tengah jalan kita masih bisa ketemu seseorang, ada kenalan, minta tolong. Nanti di akhirat tidak bisa minta tolong. Sendiri-sendiri. Bahkan Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minkum yauma idin sa'nu yughni. Di hari itu manusia akan lari dari saudaranya, dari ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, karena setiap orang itu sibuk dengan urusannya sendiri. Kira-kira cukup enggak? Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Kemudian Allah mengulang lagi. Kenapa? Karena takwa ini bekal yang paling istimewa. Allah mengatakan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Karena itu bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu melihat apa saja yang kamu kerjakan. Bekalnya, takwanya cukup apa enggak? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kamu. Tapi bekal yang terbaik bukan mobil expander yang barusan kita beli mungkin. Tapi bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ke-19, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Nanti Allah akan melupakan kamu. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa sih yang membuat kita lupa kepada Allah?
Dunia ini, Pak, yang membuat kita lupa kepada Allah. Harta, anak mungkin, permata yang kita simpan, tabungan yang kita khawatirkan hilangnya, atau aset-aset yang membuat orang jadi judek kadang-kadang. Subhanallah, sampai dia lupa kepada mengingat Allah. Kadang mau tidur dia wiritan. Apa wiritannya? Uang saya sekian, iki untuk ini, untuk ini, untuk ini. Saya pernah melihat Cina ya, di Lumajang ini toko hasil. Toko hasil ini sekarang semua sudah mati, diganti sama anak-anak. Kaya raya, memang Cina ya, kaya raya. Itu saya tanya sama teman saya yang masuk Islam, Siko namanya. Siko ini Cina ya, masuk Islam, kemudian agak sedikit akrab dengan kita. Saya tanya, Cina ini kok untuk masalah urusan duniawi luar biasa? Iya, Ustadz. Ustadz harus tahu, orang Cina ini kokoh. Dia ini semangatnya tinggi yang mungkin hampir tak tertandingi oleh bangsa apapun untuk masalah mencari uang. Kalau orang-orang Jawa, apalagi orang Arab katanya. Orang Arab itu maunya santai, tenang, ngopi, jelas. Tambah daan. Ini tak ada yang menandingi Cina ini. Kata dia, ini kalau sudah tutup tokonya, itu dihitung. Cering sendiri, ini sendiri, ulaan untuk besok, terus seperti itu. Sampai seperti itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh hartamu, anak-anakmu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Subhanallah, ujian hidup seperti itu. Dan harta ini, apa kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Ujian umatku tidak lain adalah harta. Begitu seseorang ini sangat cinta kepada hartanya, dia akan lupa berzikir kepada Allah. Lupa akan panggilan Allah ketika kumandang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Padahal Allah memanggil kita untuk keselamatan. Tapi kadang-kadang nanti dulu, besok kan masih ada. Padahal kita tidak ada yang kontrak umur. Tapi itulah manusia. Diingatkan lagi, fadzakir inna fa'ati dzikra. Sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah mengatakan, kalau kamu lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan dirimu sendiri. Subhanallah. Kalau orang itu lupa kepada dirinya, dia tidak tahu untuk apa sih dia hidup ini. Sebagian orang mungkin ukurannya hidup hanya untuk makan, untuk menumpuk kekayaan, melestarikan keturunan. Padahal hidup ini hakikatnya untuk mati. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyatakan, irtalahatid dunya mudbira wartalahatil akhiratu muqbilah wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawm amalun wala hisabah wa khada hisabun wala amal. Dunia ini akan pergi berlalu, sementara akhirat datang menjelang. Karena itu segala sesuatu ini punya anak. Jadilah kamu anak-anak akhirat, jangan kamu menjadi anak dunia. Hari ini orang bisa beramal. Apa saja yang bisa kita lakukan, kerjakan.
Tapi kalau kita sudah mati, selesai. Kita mau mengucapkan kalimat syahadat saja sudah tidak bisa. Mau berinfak, tidak sanggup. Kenapa? Karena sudah selesai, sudah mati. Kemudian Allah menutup ayat ini, ulaika humul fasikun. Barang siapa yang melupakan Allah, tidak berzikir kepadanya, tidak mau menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, fa'ansahum anfusahum, nanti Allah akan melupakan kamu, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik ini artinya keluar dari ketaatan. Banyak ya di antara kita yang mungkin terlena dari dunia ini. Siapa yang tidak terlena, Pak? Kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh. Kalau nanggung-nanggung, tidak mungkin kita akan bisa ngatasi permasalahan di dunia ini. Sampai-sampai Nabi pernah menyatakan, inna dunya hulwa hadirah, wa inna Allah ta'ala mustahlifukum fiha, fayanduru kaifa ta'malun, fattakud dunya, wattakun nisa', fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Dunia ini memang cantik, mempesona, hulwah, manis, hadirah, hijau. Hijau dalam pandangan, manis dalam rasa, itu dunia. Maka Allah menyerahkan kepada kita untuk kita kelola. Maka Nabi memberikan stressing sekaligus warning, peringatan, fattakud dunya. Hati-hati kamu dari godaan dunia. Hati-hati kamu dari godaan wanita. Sebab fitnah pertama kali dulu terjadi kepada Bani Israel disebabkan karena wanita. Kenapa Nabi menyebut wanita, padahal di situ sudah mewakili ya, dunia ini terbanyak apa? Tahta, harta, wanita. Tapi Nabi menyebut lagi soal wanita karena pengaruhnya luar biasa. Ada orang yang diuji mungkin dengan kekayaan, dia masih sanggup. Dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan infaknya, mau berbagi dengan fakir miskin. Diuji dengan kemiskinan, dia sabar. Tapi begitu diuji dengan wanita, siapa yang sanggup? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala rijal minan nisa. Tidak ada satu fitnah yang paling berat bagi umatku, ujian yang paling berat, kecuali wanita. Dan lihat sudah, tokoh-tokoh ya, tidak perlu kami sebut namanya dan antum tahu sendiri. Tokoh ini luar biasa, ternyata jegeluk ketika berhadapan dengan perempuan. Iya, seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Memang enggak sama ya, penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Enggak sama orang yang beramal soleh dengan orang yang tidak beramal soleh. Enggak usah jauh-jauh sudah. Enggak sama, Pak. Orang yang berinfak dengan orang yang tidak berinfak. Enggak sama orang yang sholat malam dengan orang yang tidur di kala malam. Enggak sama. Enggak sama kedudukannya orang yang subuh berjamaah dengan orang yang sholat subuh di rumahnya. Enggak sama. Jadi jangan menganggap Anda, oh sama saja. Iya, enggak sama. Tetap tidak sama. Sama dengan kata Allah, tidak sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Siapa penghuni surga ini dan siapa penghuni neraka banyak disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, di sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis, bahkan cerita dari para ulama yang sahih menunjukkan bahwa surga
itu penuh. Neraka lebih penuh. Peminat penghuni neraka itu jauh lebih banyak ketimbang peminat penghuni surga. Karena setiap 1000 tahun, setiap 1000 orang itu satu yang masuk surga. 999 neraka, satu surga, begitu seterusnya. Ketika Allah menyatakan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam ditampakkan untuk anak cucunya, seperti itu. Sekarang nggak usah jauh-jauh, orang yang nongkrong di muka bumi ini berapa? 7 miliar. Yang muslim berapa? Mungkin 1,5 miliar. Lainnya sudah terbagi, ada Konghucu, ada Nasoro, ada Yahudi, ada ini, ada agama aneh-aneh dan lain sebagainya. Yang muslim cuma 1,5. Yang muslim lurus tambah sedikit, yang mengikuti sunnah tambah sedikit, yang tauhidnya murni tambah sedikit. Karena itu jangan kaget kalau Allah mengatakan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, kami akan penuhi api neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia yang durhaka kepada Allah. Karena itu tidak sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga itu kata Allah humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Naam, kami akan sebutkan beberapa identitas penghuni surga. Antum baca surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 11. Itu diantaranya. Kemudian Allah menyatakan siapa penghuni surga, yaitu mereka yang mengisi hidup ini dengan keimanan, dibuktikan dengan amal soleh, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi beragam kemaksiatan. Kalau toh dia manusia ya, terseret kepada kemaksiatan, walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun, dia tidak melanggengkan, tidak menjadikan kebiasaan-kebiasaan maksiat, tapi dia cepat bertobat, berhenti. Nanti terulang lagi, normal, dia manusia, tapi tidak melestarikan kemaksiatan. Ini penghuni surga. Kemudian hidupnya banyak beristighfar kepada Allah. Sekarang kita koreksi ulang ya diri-diri kita ini. Apakah kita ini sudah banyak beristighfar? Ternyata enggak, Pak. Istighfar kita ini kalau ada masalah, kalau ada problem, wis pikiran judak ya, maju kena, mundur kena, ada kesulitan baru istighfar. Padahal Nabi pernah menyatakan man lazimal istighfarah ja'ala lahu min kulli dhikin makharajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melestarikan, membiasakan, melazimkan beristighfar kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar dari segala macam kesulitan, mengganti kegundahan hati ini, kegalauan dengan kegembiraan. Tidak cukup dengan itu, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang sama sekali tidak kita duga-duga, dan rezekinya itu barokah. Tidak kelihatan, Pak, nyambut gaya ini tidak kelihatan, tapi punya ini, subhanallah. Sampai nyambut gaya apa sih, motor kok ganti-ganti ya? Tidak tahu, sudah dari Allah. Punya ini, beli, subhanallah. Rezekinya itu barokah. Nah, kemudian, tapi itu bukan ukuran utama ya. Kemudian istighfar yang ditekankan oleh agama ini yaitu di menjelang subuh. Ketika selesai tahajud, mau azan subuh,
Apa kata Allah? Apa itu ayatnya? Wastaghfir. Apa itu ayatnya? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam waktu sahur dia beristighfar, terus beristighfar sampai azan dikumandangkan. Itu praktek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istighfar itu banyak model macam ragamnya. Di antaranya ada istighfarnya Nabi Adam. Antum sudah paham semua ya. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa an khalaqtani, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ada istighfarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau menekankan setiap pagi, sore, bahkan di sebarang waktu baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya sampai selesai. Pokoknya perbanyak istighfar, karena besok ketika di timbangan amal dilihat, ini kok berat sekali timbangannya. Ternyata banyak istighfarnya kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Sengaja kami tidak menutup dengan salam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak dan hadirin, silahkan sambil menunggu azan Isya ya. Biar tidak sekedar ngerungokno mari akeh tunggale nanti. Ada unek-unek sesuatu yang kami bisa ya. Sebelumnya perlu kami sebutkan satu hadis. Nabi pernah menyatakan al-ilmu khazain mafatihu khas-su'al fa innahu yu'jaru fihi arba'ah as-sa'il wal alim wal mustami' wal muhibbu lahu. Ilmu itu laksana gedung, sedangkan kuncinya yaitu bertanya. Akan diberi pahala oleh Allah 4 golongan manusia. Yang pertama as-sa'il, orang yang bertanya, yang memang dia tidak ngerti ya, bukan untuk ngetes ustadznya, tapi dia memang tidak paham, dia tanya. Kemudian wal alim, orang yang berilmu. Kemudian orang yang cinta kepada ilmu. Saya cinta kepada ilmu, saya tidak merasa orang berilmu, cuma cinta kepada ilmu. Kemudian yang terakhir wal mustami', orang yang mendengar, dan orang yang cinta kepada ilmu itu pun akan mendapatkan pahala. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Jadi dinyatakan bahwa istighfar tersebut adalah yang sangat mulia. Nah, ada istighfar yang paling pendek, astagfirullah, boleh nggak itu dijalankan? Iya, naam. Istighfar itu beragam. Ada yang pendek, ada yang cukup, Pak. Ada yang panjang, ada yang namanya sayyidul istighfar. Nabi mempraktekkan semuanya. Kadang beliau membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Kadang beliau membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang beliau membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Kadang beliau membaca istighfarnya Nabi Adam. Kadang beliau bahkan menganjurkan kepada kita umatnya untuk banyak membaca istighfarnya Nabi Yunus. Karena barang siapa yang membaca istighfarnya Nabi Yunus, sementara dia menghadapi problem, Allah memberikan solusi. Jadi semuanya ada contoh. Silahkan saja mau pilih yang mana, tapi yang paling bagus yang mana? Yang kesemuanya. Kadang ini bervariasi, kadang itu, kadang ini. Yang semua ada contoh. Bukan istighfar yang tidak ada contoh, Pak. Seperti yang kadang dilakukan oleh masyarakat awamnya, dan kewajiban kita untuk menyampaikan. Ada lagi mungkin? Nggih, monggo. Bagaimana caranya kita untuk menyikapi bahwa dalam kesulitan di dunia ini adalah ujian
terbalik bahwa ini adalah ujian, teguran, atau hukuman dari Allah. Bagaimana kita menyikapi ketiganya ini Ustaz, dengan ujian yang diberikan Allah? Ya, naam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebetulnya manusia ini tidak akan terlepas dari tiga hal ini ya. Ada yang namanya ujian. Itu untuk orang-orang yang melakukan ketaatan. Satu contoh Nabi. Nabi ini mana salahnya? Tidak ada salahnya. Tapi ternyata beliau dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Beliau dikucilkan, bahkan disayembarakan. Siapa yang bisa membunuh Muhammad 100 onta. Gak main-main. Sampai ketika Da'sur mau membunuh Nabi ini, pembunuh bayaran. Akhirnya ujung-ujungnya masuk Islam. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ayyun nasi asaddul bala? Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Nabi tidak mengatakan bajingan, ini, bermocora. Tidak. Yang paling berat ujiannya al-anbiya, summa salihun, summa al-amsal fal-amsal. Yang paling berat ujiannya itu para nabi, para rasul, orang-orang soleh, kemudian orang yang di bawahnya lagi, dan seterusnya. Kembali lagi, kalau itu teguran, kita ini jangan sok mengatakan, kalau saya ini lagi diuji, ini kok koyok ndak pantas ya. Biarlah itu, kalau memang ujian ya dari Allah. Mungkin teguran, supaya kita ndak terlalu merasa diri paling baik, ndak. Ditegur. Mungkin itu hukuman. Banyak mungkin perkara-perkara kewajiban yang dulu kita tinggalkan. Ini hukuman dari Allah mungkin. Saya harus ada perubahan. Jadi di situ disebutkan ya, namanya ujian itu untuk orang baik. Namanya teguran untuk orang setengah baik. Kayak kita ini mungkin setengah baik ya. Kadang ini tapi insya Allah bukan hukuman ya. Kalau hukuman ini orang-orang yang sudah mungkin tidak pernah ke masjid, tidak tahu agama, mungkin seperti itu. Kembali lagi kepada masalah ujian, Nabi pernah menyatakan inna idhamal jaza ma'a idhamil bala wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya pahala ini tergantung dari besarnya ujian. Apabila Allah cinta kepada satu kaum atau perorangan, diuji lebih dulu. Kalau dia bersabar, tahu bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah, maka Allah ridha. Tapi kalau banyak ngersulo ya, banyak mengeluh. Kalau Anda mengeluh kepada Allah, gini sampean. Tapi kalau mengeluh kepada manusia, siapa manusia ini? Manusia seperti kita lemah. Ada satu cerita singkatnya. Orang ini rupanya judek ya, mikiri hutang. Nah ini, waktunya azan dulu. Azan dulu, nanti kita lanjut sampai iqomah. أشهد أن
haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا. Ayuhal ikhwah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan dari saudara kita tadi, ada satu cerita, ada seorang yang mungkin menghadapi problem ini sudah mencapai puncaknya, sudah kesulitan karena dia terlilit hutang. Harus bagaimana? Akhirnya ada orang menganjurkan, coba sampean datang ke rumah si fulan itu, rumahnya di sana, rumahnya tingkat, orangnya dermawan. Anda ke sana, mungkin nanti ada solusi bagaimana yang terbaik. Begitu mengetuk pintu orang ini, subhanallah, ternyata yang keluar istrinya. Dia tanya, mana bapak? Bapak lagi di masjid. Dia enggak mikir, sudah langsung dia jujuk ke masjid. Di masjid tidak ada orang kecuali si fulan ini, orang yang kaya raya. Ternyata yang kaya itu menangis, merengek kepada Allah. Dia akhirnya mulai berpikir, iki wong sing sugih luar biasa aja. Seperti ini dia masih minta kepada Allah sambil menangis. Apalagi saya yang kiri ini. Harusnya lebih giat. Harus lebih semangat. Kenapa saya harus patah semangat? Akhirnya dia berubah. Memohon kepada Allah dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan tawakal, berdoa. Semua urusan terselesaikan dalam waktu singkat. Jadi kembali lagi, kita terserah Allah ya, kita tidak tahu apakah itu ujian, teguran, atau mungkin itu sedikit hukuman ya. Sedikit hukuman, apa tujuannya? Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat ini supaya dia kembali sebelum azab yang besar. Masih ada cinta Allah kepada kita. Ada lagi mungkin? Sambil menunggu. Ya, Fadol. Mungkin mengenai istighfar itu saya kira banyak sekali. Di antara yang paling panjang itu kok Sayyidul Istighfar. Itu apa diizinkan atau dibolehkan untuk membaca doa? Mungkin ada cara khusus mengundang banyak orang. Terus mungkin salah satu disuruh mendoakan agar acara ini sebagai bentuk lantas dibaca untuk doa apa diizinkan. Salah satunya bacaan istighfar Sayyidul Istighfar. Iya, nah. Dan artinya kan juga Iya, nah. Sekarang gini ya, harus kita kembali kepada khitah. Allah menyatakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu berbantahan tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, kepada firman-firman Allah dan kepada praktek Nabi. Apakah Nabi mempraktekkan seperti itu? Tidak. Tidak selalu harus tutup, ayo semua baca, enggak. Cuman Nabi menganjurkan supaya membaca istighfar itu sendiri-sendiri. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah berapa kali, tapi sendiri-sendiri. Itu singkatnya. Fadhal. Banyak fenomena yang di luar sana ketika seseorang ini pekerjaannya haram. Kemudian ketika seseorang ini sugih kaya, kemudian menjadi ahli tobat dan haji. Bagaimana seperti ini? Nah, Jadi sugih tobat. iya. Contohnya seperti pekerjaan hukum
dukun, rampok, begitu kan. Kemudian? Sudah kaya, tobat. Haji lah, Iya. alim, Iya. lima waktu, kemudian bagaimana ya status hartanya dia? Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah membuka pintu rahmat, pintu tobat ini kepada semuanya. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi menyatakan innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribi. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini membuka tangan rahmatnya kepada orang yang berbuat maksiat apa saja. Mungkin dukun seperti yang ditanyakan tadi, mungkin dia banyak makan haram tapi dia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Atau mungkin dia melakukan kejahatan di siang hari, malamnya tobat, itu terus berjalan sampai matahari terbit dari arah sebelah barat, pintu tobat masih dibuka. Begitu matahari terbit dari arah sebelah barat atau roh ini sampai di kerongkongan, pintu tobat ditutup. Kembali kepada pertanyaan tadi, termasuk baik ya orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah taubat. Selama dia mampu mengembalikan ya harta-harta haram ini, mungkin dia pernah, tapi selama dia tidak mampu sudah cukup bertobat. Iya. Apa ini? Innallaha ta'ala yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Bayangkan, Allah ini saking rahmat kasih sayangnya kepada kita, sesungguhnya Allah membuka pintu tobat ini terus sampai roh itu sampai di kerongkongan. Begitu sampai di kerongkongan seperti Fir'aun, pintu tobatnya ditutup. Fir'aun itu metobat loh Pak, kurang sedikit dia. Hampir tobat. Dia sudah mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Dalam ayat yang lain ada semisal dengan itu, tapi sudah sampai kelekak-kelekak ini. Tobat ditutup, Fir'aun langgeng untuk masuk neraka untuk selamanya. Tapi ini enggak. Sudah dia melakukan kejahatan ini, kemudian dia kaya, tobat. Bagus. Tapi jangan kita menunggu seperti itu, belum tentu, Pak. Iya. Karena tobat ini hukumnya fardu ain dan harus disegerakan. Enggak boleh kita engkau lewe sugiai. Tidak bisa. Kita enggak tahu nanti. Berapa banyak orang yang mengatakan seperti itu, ternyata dia mati dalam berbuat maksiat belum bertobat. Na'udzubillah. Seperti itu. Tetap ya pintu tobat dibuka. Misalkan belum benar aslinya artinya ketika kita bicara dengan orang lain, bagaimana ketika seseorang sudah bersalah meminta maaf, tapi yang diminta maaf itu dia kan juga punya hak untuk tidak memaafkan. Iya, betul. Apakah ini tertanggung sampai akhirat, termasuk masalah hutang? Tolong halal, enggak tolong halal. Apakah itu gantung tetap dia? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Bahwa dosa itu hakikatnya ada 3. Dzanbun la yughfar, ada dosa yang tak terampuni, antum sendiri sudah tahu, fasyirku billah, syirik kepada Allah, mati dalam kondisi seperti itu. Kemudian ada dzanbun yutraku, ada dosa yang masih menggantung. Dosa apa? Antara kita dengan kita ini. Allah enggak mau tahu ya. Ini selesaikan sendiri. Nah. Sampai di dalam beberapa hadis Nabi pernah mengumpulkan semua sahabat, banyak sahabat waktu itu. Nabi langsung bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu orang-orang yang bangkrut itu? Orang-orang mengatakan qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut tidak punya uang, habis hartanya, kena banjir, kobongan atau apa saja. Maka Nabi meluruskan, orang yang bangkrut itu adalah hubungan habluminanasnya itu kurang bagus. Subhanallah. Mereka datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala yang lain. Tapi di sisi lain, dia kurang bagus habluminanasnya. Dia pernah nyakiti, pernah mengambil uang alias hutang tidak bayar.
kemudian dia pernah menempeleng tanpa ada salah, jangan dikira akan dituntut besok di akhirat. Dan orang itu apabila sudah minta maaf, orang itu masih belum memaafkan, tetap ya. Tapi orang itu ada poin plus Mas Ian. Karena dia masih, orang ini bagus sekali, ya Allah, saya minta maaf kepada si fulan, tapi si fulan ini tidak mau memaafkan. Karena itu aku minta tolong agar engkau membuka hatinya. Tetap ya. Terutama yang paling berat itu masalah apa? Masalah den, Pak. Masalah hutang. Tidak semudah itu, tak maaf, tidak mungkin ya. Kita kesal-kesal mengumpulkan harta, kemudian diambil begitu saja. Padahal Nabi pernah menyatakan al-mu'minatu mu'allaqatun bidain hatta yuqda anhu. Orang mukmin itu tergantung dari hutangnya sampai hutang itu terbayar. Begitu belum terbayar, bermasalah nanti. Tapi kalau sekedar minta maaf yang lain-lain, saya kira orang mau. Tapi kalau sudah masalah den, masalah utang, ya mohon maaf ini tidak semua ya. Saya ini pernah uang 10 juta dibawa lari sama orang, teman akrab. Dan saya tidak punya uang lagi itu. Sepeda motor masih ceketer ya, aduh tidak punya masihan. Itu ya tidak boleh dendam ya, cuman saya aduh, kok berat mau maafkan orang ini. Sampai sekarang, tapi kami sudah agak lunak ya, namanya apa katanya Allah sudah. Kami kepingin dimaafkan oleh Allah, akhirnya kami maafkan. Tapi waktunya itu tidak semudah itu, tidak waktu itu saya sudah maafkan, tidak. Waktu itu buangkel betul ya. Kenapa orang ini ya? Saya sudah berbuat baik, kok orang ini kayak seperti ini? Ada apa? Kok sampai kayak gini? Itu kadang-kadang masih namanya manusia. Tapi setelah itu, bismillah, supaya kita dimaafkan oleh Allah. Cukup saya kira, insya Allah kita sambung nanti di 2 bulan akan datang. Oke. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.